menuju endemi. Sekolah aman menuju endemi. Baik, seperti diskusi yang telah lalu, pada siang hari ini, biasanya kita mengatakan pagi ya, Bapak dan Ibu, pada siang hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari dua orang, dari orang narasumber kita, yakni ada Bu Tosi Widya, nanti akan memaparkan bagaimana sih sebaiknya peran guru yang asik, tapi tetap siaga, karena kita tahu walaupun kita sudah sangat dinamis bergerak ke sana kemari, tapi biasanya sepertinya masih ada beberapa virus-virus COVID yang ada di sekeliling kita dan kita memang tetap harus prokes gitu ya. Terus kemudian nanti narasumber yang kedua ada Ibu Aninda Silmi, beliau adalah ibu rumah tangga sekaligus pegiat belajar dari rumah gitu. Nanti kita akan dengarkan bersama gimana ya sebagai orang tua yang cukup sigap gitu ya. Mungkin cukup stres kalau tiba-tiba ada pertemuan pembelajaran jarak jauh, tapi juga tetap bisa menemani anak-anak, terus tetap bisa memanage diri dan terus bisa menghandle semua pendidikan yang seyogianya tadinya biasanya dihandle oleh guru di sekolah, tapi ini dikembalikan di rumah kepada orang tua. Nah, kurang lebih siang ini kita akan membicarakan itu gitu. Nah, tapi sebelum kita ke para narasumber kita, saya mau menyapa dulu nih, ternyata ada lumayan banyak gitu ya, dari 76 peserta. Ini ada yang dari Pekalongan, kemudian ada yang dari Tebet, terus ada yang minta link absen juga. Sabar ya, kita link absennya nanti. Ini Indonesia sekali nih, jam segini udah minta link absen, padahal belum dimulai sama sekali ya. Terus ada dari Talun, dari Batam, salam kenal Bapak. Terus kemudian Pekalongan, Kaliwungu ini kalau nggak salah Kendal ya, atau mungkin saya juga salah, mohon dimaafkan. Ya cukup banyak teman-teman kita. Surabaya juga hadir. Baik. Nah, Bapak Ibu kembali saya ingatkan, akan dibuka tanya jawab tentu saja. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau bertanya, boleh diketik di kolom chat dulu gitu ya. Oh, ada dari Makassar juga, halo Makassar. Jadi diketik dulu di kolom chat, sebutkan namanya siapa dan pertanyaannya untuk ditujukan kepada siapa gitu. Jadi agar nanti kita akan lebih mudah. Nah, seperti diskusi yang lalu-lalu, seperti webinar yang telah lalu juga, kita akan ada door prize untuk teman-teman yang bertanya. Prize-nya apa aja sih? Ya, door prize-nya ada ketupat mini ya, yang dari awal nih udah setia sama kita. Ada ketupat mini, terus kemudian ada outfit dari Nevada. Jadi ada 2 door prize itu, Bapak dan Ibu, untuk siapa saja yang beruntung yang nanti aktif bertanya gitu ya. Baik, karena kita punya keterbatasan waktu gitu, kita akan langsung ke narasumber yang pertama dulu. Nah, betul sudah Bu Widya sudah kenalan di kolom chat, tapi saya akan langsung mempersilahkan beliau saja. Saya akan mempersilahkan beliau setelah ini untuk berkenalan dan juga kemudian untuk memberikan pemaparan ya kepada kita semua. Seperti kita semua juga sudah penasaran apa sih yang akan disampaikan oleh Bu Widya. Bu Widya, waktu dan tempat kami persilahkan ya Bu. Terima kasih banyak Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Senang banget bisa hadir di acara ini ya. Udah lumayan ada 88 orang ya Bu Dede ya. Dari berbagai daerah juga ternyata ya. Ada dari Serdang tadi saya lihat, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Jakarta juga, wah ada yang dari Batam, wah ada yang dari Kalimantan. Wah, Surabaya dekat sama saya, Probolinggo ya Bapak Ibu. Oke, Mbak Dede, Bapak Ibu, saya di laksanaan dihapus. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Oke, sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu bagaimana sih kita menyelenggarakan sekolah yang aman saat endemi.
Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini kenalkan saya Tosi Widya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ingin bertanya-tanya lebih lanjut setelah acara ini bisa DM saya di Tosi Widya, di @tosiwidya ya. Keseharian saya sebagai koordinator pendampingan program di Kampus Pemimpin Merdeka yang mendampingi sekolah, pemimpin sekolah, guru, dan orang tua untuk menjadi penggerak perubahan. Kemudian saya juga menjadi instruktur calon pengajar praktik guru penggerak Kemendikbud. Kemudian saya juga menuliskan modul ajar matematika. Saya lebih senang dikatakan sebagai praktisi pendidikan di Hauter Edukasi dan Hauter Kreativa. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dia sekolah aman saat endemi. Nah, sekarang coba kita buat kesepakatan bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Jadi setuju atau tidak setuju? Jika setuju tuliskan angka 1, jika tidak setuju tuliskan angka 0 di kolom chat dan tolong berikan alasannya kenapa kalau tidak setuju. Jadi di saat ini kita bisa menyalakan kamera, tapi jika ada kesulitan sinyal, Bapak Ibu juga diizinkan untuk mematikan kamera. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak nih? Setuju tuliskan angka 1, jika tidak tuliskan angka 0 dan berikan alasan. Oke. Oh, banyak yang 1. Terima kasih Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita matikan mikrofon ya atau mic-nya jika tidak sedang diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi kita biar sama-sama bisa mendengarkan dengan baik webinar ini ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama coba matikan mic jika tidak sedang diberikan kesempatan berbicara. Bagaimana Bapak Ibu? Angka 1 setuju, angka 0 tidak setuju ya. Oke. Banyak yang nulis angka 1. Kemudian gunakan fitur raise hand untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat. Juga bisa menggunakan kolom chat untuk bertanya, berpendapat, dan berinteraksi dengan sopan. Setuju Bapak Ibu? Oke, banyak yang menuliskan angka 1. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa aktif dalam diskusi, kemudian menghargai waktu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat, nanti tolong to the point aja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diperbolehkan untuk mencatat jika ada hal yang dianggap penting dan kita saling menghargai pendapat peserta lain. Oke, ini kesepakatan hari ini ya. Nah, lanjut ya Bapak ya. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah mulai tatap muka full, ada ya beberapa sekolah yang masih tatap muka terbatas, ada sekolah-sekolah yang juga masih belum melaksanakan tatap muka. Nah, kira-kira Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat ya. Sebetulnya keinginan anak-anak saat ini itu seperti apa sih? Apakah mereka sudah jenuh belajar di rumah, ataukah mereka memang senang belajar di rumah? Mereka kangenkah dengan sekolah? Dan apa yang dikangenin dari sekolah? Jadi kita coba untuk melihat juga ya apa sih keinginannya anak-anak di saat ini. Boleh saya lihat dulu ya kolom chatnya sebentar Bapak Ibu. Ingin masuk sekolah dengan secepatnya Bu. Oke, senang belajar di sekolah, kangen sekolah, jenuh. Oke, betul. Maunya full masuk sekolah, kangen sekolah. Mereka jenuh belajar di rumah dan mereka juga kangen sekolah. Betul Bapak Ibu. Jadi rata-rata anak-anak karena mereka memang senang bermain. Di rumah juga mereka senang karena ketemu dengan orang tua, dengan saudara, tapi mereka butuh bermain, butuh bertemu dengan teman-temannya. Jadi rata-rata anak-anak ini kangen bertemu dan bermain bersama teman-temannya, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sekolah kan mereka bisa bertemu dengan banyak teman ya. Nah, kalau di rumah kan paling hanya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan sekolah. Nah, kemudian anak-anak juga ternyata kangen loh ketemu sama gurunya, seperti gurunya juga kangen ketemu sama anak-anak ya. Kemudian tapi karena sekarang ini kan kita sedang masa pandemi yang kemudian nanti mudah-mudahan kita bisa bergeser ya ke arah endemi nanti. Anak-anak tuh sebenarnya nggak nyaman loh kalau mau pakai masker lama-lama karena mereka aktif bergerak ya. Jadi agak
mungkin ngap gitu loh kalau kata mereka ya. Jadi kadang mereka turunin terus baru mereka naikkan lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Oke, lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Ini keinginan anak dan kekhawatirannya kita nanti. Nah, sekarang kita beranjak ke orang tua. Kita pun sebagai guru, kita juga adalah orang tua ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira apa sih kekhawatiran orang tua melepas anak-anaknya untuk belajar di sekolah? Boleh Bapak Ibu? Silahkan manfaatkan kolom chatnya untuk menuliskan. Atau ada yang ingin berpendapat untuk Raisen, silahkan. Adakah yang ingin berpendapat? Sebetulnya kekhawatiran kita sebagai orang tua itu apa sih saat anak-anak sudah mulai memasuki kegiatan tatap muka di sekolah, baik full 100% maupun yang masih terbatas? Atau juga kekhawatiran orang tua yang masih sekolahnya belum mengadakan tatap muka. Jadi boleh nih Bapak Ibu. Oh, ini udah ada satu yang menuliskan. Anak-anak masih belum bisa prokes, jadi kita masih khawatir ya Bapak Ibu, takut terpapar. Betul. Bu Asni dan Bu Nurul nih, anak-anak masih belum bisa prokes, menjaga prokesnya Bu Nurul ya mungkin ya. Tapi kalau prokesnya sih insya Allah bisa ya, cuman belum bisa menjaga. Karena sering anak-anak itu cenderung untuk berkumpul. Oke, Bu Nurul boleh nggak menceritakan tentang khawatiran Ibu sebagai orang tua? Silakan open mic, Bu. Agak sulit ya. Monggo, Bu. Sorry. Bahkan Bu Nurul. Tadi Bu nulis ini. Audionya susah. Ingin anaknya sekolah dengan aman tanpa khawatir takut tertular ya Bapak Ibu. Tadi ada yang juga menuliskan di kolom chat. Kemudian orang tua ingin memastikan sekolah bisa menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Orang tua ingin memastikan apakah sekolah bisa menjamin terselenggaranya prokes dengan baik. Ini rata-rata kekhawatiran orang tua. Melepas atau mendengar sekolahnya sudah mulai melaksanakan tatap muka ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebetulnya harapan guru, harapan pemimpin sekolah atau harapan orang tua. Nah, di sini silakan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru atau praktisi pendidikan atau tenaga kependidikan untuk menuliskan sebetulnya harapannya apa sih dari sekolah saat ingin melakukan tatap muka. Monggo silahkan dituliskan di kolom chat atau raise hand jika ada yang ingin berbagi cerita. Nih Bu Windia sebaiknya selalu mengingatkan anak tentang pentingnya prokes ini nanti di slide selanjutnya nih Bu, udah dijawab sama Bu Windia. Oke, jadi kira-kira nih kita sebagai seorang guru atau kita sebagai tenaga kependidikan, harapan kita sebetulnya apa sih saat menyelenggarakan tatap muka? Adakah yang ingin berbagi Bapak Ibu? Yes. 3-nya 3, 2, 8, 4. Sepertinya belum ada ya. Oke, kita coba buka aja ya satu-satu ya. Oh, ingin anaknya fokus belajar kalau di sekolah karena lewat HP kurang fokus atau cepat bosan. Betul. Bu Tri Wahyuningsi boleh kalau ingin bercerita dengan open mic, Bu, monggo. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bu Tri, silahkan. Ya, dari curhatan-curhatan orang tua, dominan seperti itu Bunda. Jadi kadang anaknya cuma berapa menit, dibujuk-bujuk, nggak mau lagi. Iya, itu pengalamannya saya Bunda. Betul.
Karena anak-anak rentang waktunya rentang waktu konsentrasinya pendek Iya, ya, Putri pendek ya, ya, pendek. betul. Jadi kita memaksa mereka untuk selalu ngelihat ke layar juga mungkin agak kesulitan ya, Ya, apalagi kalau betul. anaknya kinestetik ya. Wah, iya. Oke, Betul. pasti udah muter-muter di situ. Muter-muter ya. Oke, terima kasih Putri. Ada Bapak Ibu yang lain kah yang ingin berbagi di sini? Jadi harapannya agar kita gampang atau mudah mengamati anak-anak karena penilaian karakteristik tingkah laku tidak bisa dilakukan secara online. Dari Bu Elisiana, Batam. Silakan Bu, kalau ingin open mic. Atau agak sulit ya, Bu Elis? Ya, Bu. Silakan Ya, Bu. Iya, tadi sesuai dengan apa yang saya catkan. Kenapa ya kami sebagai pendidik atau sekolah itu menghendaki tatap muka ya? Karena dalam mengamati anak itu lebih mudah secara tatap muka daripada online. Secara online tuh kita mungkin hanya sebatas video yang bisa dibuat-buat gitu ya, tidak dengan secara real ya. Anak itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Elis. Itu saja Bunda, makasih Bunda. Sama-sama, terima kasih Bu Elis. Jadi begini Bapak Ibu, kebanyakan harapan dari sekolah atau dari guru itu tadi ya, bagaimana mereka bisa ketemu langsung dengan anak-anak, memperhatikan setiap proses belajarnya, juga memberi kesempatan agar anak-anak bisa belajar dan bermain lagi di sekolah, bertemu dengan guru dan teman-temannya. Kemudian ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan, ini hal yang bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan di rumah, seperti belajar dan mengerjakan tugas. Dan melakukan aktivitas yang peralatannya difasilitasi oleh sekolah. Misalnya kita mengadakan percobaan di laboratorium. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak bisa melakukannya di rumah ya Bapak Ibu, tapi kalau lain-lainnya insya Allah kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling rumah kita. Jadi ini ada beberapa tipe Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi sini ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan atau hanya bisa dilakukan di rumah. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan nih untuk menjembatani kekhawatiran orang tua, keinginan anak, dan harapan dari guru? Nah, di sini kita membuat kesepakatan ya Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya agar orang tua pun akhirnya merasakan aman saat mengantar anaknya ke sekolah. Guru-guru pun bisa memberikan jaminan bahwa anak-anak kalau di sekolah akan aman kok bersama kami di sini, ke orang tua. Dan anak-anak juga punya awareness untuk menjaga prokesnya selama berada di sekolah ataupun di luar sekolah nantinya. Kalau di rumah udah pasti ada orang tua kan ya Bapak Ibu. Tapi saat nanti mereka dewasa nanti itu mereka sudah punya awareness sendiri, udah punya punya kesadaran diri untuk menjaga kesehatannya mereka dan lingkungannya. Oke, di sini kita buat kesepakatan di sini Bapak Ibu antar di sekolah terlebih dahulu. Jadi bagaimana sekolah bisa memberikan mohon mic-nya dimatikan dulu ya seperti kesepakatan kita di awal. Oke, terima kasih. Jadi ditunggu segera ya. Bapak Ibu, di sini kita membuat kesepakatan di sekolah antara kepala sekolah dengan guru-guru. Apa aja nih kesepakatannya nanti bisa dibuat di situ ya. Jadi guru-guru ini harus seperti apa nanti saat di sekolah. Bagaimana caranya menghandle anak-anak jika mereka terlihat bergerombol atau seperti apa. Jadi di sini di antar guru-guru sendiri atau antar komponen sekolah di sini membuat kesepakatan. Nah, setelah sudah clear nih di sekolah, nah pihak sekolah mengundang komite sekolah atau orang tua untuk membuat kesepakatan bersama. Apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua dan apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Jadi agar keduanya bisa menyelenggarakan apa sih yang nanti kita inginkan, yaitu sekolah yang aman di saat pandemi.
Nah, setelah guru dan orang tua di sini membuat kesepakatan, giliran nanti di sini orang tua membuat kesepakatan dengan anak-anak. Karena nanti kan mereka hanya mengantar dan menjemput. Atau misalnya untuk yang sudah lebih besar bisa berangkat sendiri. Di sini orang tua membuat kesepakatan dengan anak bagaimana mereka, apa yang harus mereka lakukan saat di sekolah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan anak-anak di sini dilibatkan ya Bapak Ibu, jangan cuma disuruh, "Nak, kamu di sekolah nanti harus begini, harus begini, harus begini, harus begini." Kalau itu namanya peraturan. Nah, kalau kesepakatan kita benar-benar di sini melibatkan anak. Jadi kita tanya sama mereka, nanti kalau di sekolah apa nih yang harus dilakukan agar kamu tetap sehat? Oh, nanti begitu sampai di sekolah saya harus cuci tangan terlebih dahulu. Setiap saya memegang sesuatu, kemudian saya juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Saya tidak boleh atau menjaga jarak bersama teman-teman. Saya tetap menggunakan masker dan hand sanitizer. Jadi misalnya seperti itu. Nanti ditanya, kenapa kalian harus melakukan hal itu? Jadi anak-anak benar-benar di sini dilibatkan sehingga mereka tahu kenapa mereka harus menjaga prokes tersebut, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita saat membuat kesepakatan di kelas dengan anak-anak, itu akan lebih enak. Karena anak-anak di sini sudah lebih paham apa sih yang seharusnya mereka lakukan saat mereka ada di sekolah. Jadi seperti itu. Nah, kesepakatan kelas ini nggak hanya dilakukan untuk prokes saja Bapak Ibu, tapi juga bisa dilakukan untuk kegiatan belajar mengajar bersama anak-anak. Gitu. Jadi kita di sini bisa bertanya tentang harapan mereka saat belajar itu seperti apa. Rentang waktu untuk belajar tatap muka ini seberapa lama? Di sini fungsi kesepakatan yang dibuat itu seperti ini ya Bapak Ibu. Karena kan saat sekolah tatap muka seperti sekarang ini juga masih belum bisa lama-lama ya Bapak Ibu. Paling lama itu sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Nah, itu batas waktunya ini kita sepakati dulu antara sekolah dengan orang tua. Nah, kemudian nanti di kelas juga sama. Oke, ini nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ya. Langsung raise hand aja. Widya, sepertinya ada yang lain, Ibu. Oke, silakan. Silakan. Bu Nur Hidyawati dari TK Aisyah. Boleh, silakan Ibu. Raise hand. Apakah ada yang ditanyakan atau kepencet ya? Kadang-kadang begitu memang. Boleh Bu, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung. Bu Nur Hidayawati. Oh, sepertinya mungkin kepencet Ibu. Oke, siap. Berarti saya lanjut dulu ya. Terutama nih Bapak Ibu boleh bertanya tentang kesepakatan di sini ya Bapak Ibu. Atau apapun nanti yang ditanyakan tentang bagaimana sih sekolah yang aman di saat endemi ya. Nah, jadi di sini diharapkan agar sekolah ini aman saat pandemi, kita di sini harus baik anak-anak maupun tenaga pendidikan sudah melakukan vaksin. Kemudian kita menjaga protokol kesehatan di sini Bapak Ibu semuanya sudah paham ya tentang protokol kesehatan. Cuman yang harus kita tekankan ke anak-anak adalah mengapa kita harus menjaga protokol kesehatan. Yaitu selain menjaga diri kita sendiri juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian satu lagi adalah di sini awareness saat anak-anak merasakan sakit atau orang tua juga harus melihat kondisi anak sebelum berangkat sekolah. Jika memang terlihat kurang sehat, lebih baik di rumah saja terlebih dahulu sampai sembuh baru nanti kemudian sekolah kembali. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita di sini Bapak Ibu boleh sebentar ya, coba saya copy dulu Bapak Ibu. Atau bisa juga di sini ya Bapak Ibu bisa ke Chrome terus tulis bit.ly/HSRCC 2022 HSRCC 2022. Terus sebentar saya coba untuk saya coba untuk kopikan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya bagikan di kolom chat ya. Silahkan bisa langsung diklik Bapak Ibu yang sudah saya share. Nanti Bapak Ibu bisa nanti masuk ke dalam Padlet. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan harapan-harapan Bapak Ibu.
dan bagaimana cara mewujudkan harapan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bu Dede. Jadi boleh langsung Bapak Ibu boleh langsung bertanya atau kita teruskan ke narasumber kedua dulu, baru kita nanti terakhir bertanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sambil ini ya Bapak Ibu menuliskan harapan dan bagaimana. Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya, silahkan. Jadi Bapak Ibu ada link di kolom chat. Nah, link itu akan menghubungkan ke sebuah aplikasi atau sebuah platform yang namanya Padlet. Di Padlet itu nanti isinya kayak semacam apa ya Bu, meta plan ya, kayak kertas kecil-kecil itu yang Bapak Ibu nanti boleh ngetik apa aja di situ. Pertanyaannya Bu Widya adalah Bapak dan Ibu itu apa sih gitu sebelum menuju ke sesi diskusi, mungkin gitu ya Bu ya. Baik, coba lihatkan sedikit ya. Jadi nanti ditulis di sini, ini belum terlihat semua. Ada yang mengisi di sini. Ini ya, belum ada yang mengisi. Ya. Oke. Bapak silakan di SRCC itu pertama. Yang kedua adalah pembicara kita ada Bu Aninda Silmi. Bu Aninda Silmi ini sudah adalah pembicara kita yang kedua. Terus beliau menjadi salah satu pegiat di sosial media mengenai banyak hal terkait isu pendidikan anak. Jadi salah satu yang sering kita lihat adalah kalau teman-teman nanti melihat sosial media beliau, tidak hanya buku-buku terkait pendidikan anak gitu ya, tapi bagaimana membuat sistem belajar yang nyaman untuk anak-anak yang di rumah gitu. Jadi sebelum anak-anak sekolah, anak-anak belajar dulu tapi sambil main ya. Lumayan seru sih sebetulnya kalau saya ngikutin dari dulu. Bu Silmi, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Duh, jadi kekian. Bu-ibu. Senang banget ya Bu bisa ketemu di sini. Aduh, nggak apa-apa deh, nanti ketemu bener. Iya, Masya Allah. Kita udah lama nggak ketemu ya. Salam kenal, Bu. Iya, salam kenal. Baik, seperti tadi Bu Widya, Bu Silmi nanti akan punya waktu paparan, Bu. Kayaknya maksimal 30 menit aja. Atau kalau mau dipotong-potong juga boleh, kalau mau interaktif juga boleh. Silakan share screen, waktu dan tempat kepada Bu Silmi, kami persilakan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget sih ketemu Dede. Aku sih lebih akrabnya Dede ya, cuma di sini karena kita forumnya forum formal. Jadi, hai Bu Dede. Masya Allah. Sebelum mulai ya teman-teman, bukan teman-teman ya ibu-ibu, Masya Allah. Karena saya terbiasanya itu bareng-bareng teman-teman yang ibu-ibu gitu. Jadi kebiasaannya tuh kalau panggil teman-teman gitu. Jadi saya di sini harus mengondisikan ibu-ibu, Masya Allah. Mohon maaf, saya I'm just a housewife biasa ya, Masya Allah, yang cuman berbagi gitu, mungkin berbaginya di sosial media karena saya percaya Insya Allah apapun kita gitu, tapi kita tetap bisa bermanfaat bagi orang lain Insya Allah gitu. Kalau tema kali ini yaitu sekolah aman di masa endemi ya, karena Insya Allah statusnya akan turun. Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Aninda Silmi. Kalau lengkapnya banyak sih teman-teman ya, Aninda Silmi Maulida Zulfa panjang, cukup dipanggil saja Silmi. Beberapa orang juga ada yang panggil Aninda. Oke, nah kalau misalkan ngomongin sekolah, sebenarnya memang basic saya dulunya itu dari pendidikan juga. Cuman memang qadarullah saya tidak mengajar di sekolah formal, dan kemudian dulu background saya sempat membantu mata kuliah micro teaching
Jadi sedikit banyak insya Allah saya tahu gitu teman-teman ya. Kadang di kondisi di lapangan itu sekolah itu ngeluh gitu. Ini orang tuanya tuh apa nggak ngurusin anak-anaknya di rumah gitu ya. Ini orang tuanya tuh kemana aja gitu. Orang tuanya HP-an doang ya atau orang tuanya tuh cuma jalan-jalan doang gitu. Namun kadang di sisi orang tuanya juga tuh orang tuanya bingung gitu. Orang tua tuh nggak ngerti suruh ngapain. Karena kadang apa yang diajarkan di sekolah sama apa yang ada di rumah itu berbeda. Ya mungkin banyak faktornya, ada yang mungkin dari segi pendidikannya juga, atau mungkin dari tadi berbeda gitu antara sekolah dan di rumah. Saya izin share screen terkait hari ini. Mungkin ini nggak bakalan masuk semua sih ya, karena banyak sih dan waktunya 30 menit sepertinya nggak sampai, tapi insya Allah kita sampaikan secukupnya saja, insya Allah ya. Kemarin Bu Dede bilang untuk bagaimana sih cara memilih sekolah gitu ya. Kalau dari versi ibu-ibu, karena saya memang ibu-ibu ya. Jadi teman-teman semuanya, para bapak dan ibu semuanya, memilih sekolah itu kalau bagi saya itu ibarat kita memilih kue di etalase. Kita tuh nggak bisa ngerasain manisnya ini kue, atau misalkan nggak bisa ngerasain ini asem nih kuenya, sampai kita masuk di sekolah itu, baru deh kita tuh tahu, oh ternyata sekolah ini tuh kayak gini, oh ternyata sekolah ini tuh kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Jadi kalau saya baginya, saya akan singkat-singkat aja ya, itu ada faktor eksternalnya dan internalnya. Kemudian kalau misalkan yang ini, kita akan bahas faktor eksternalnya dulu. Yang pertama yaitu kosakolah. Maksudnya apa? Yaitu kosakata sekolah. Kita harus banyakin informasi atau kita harus banyakin nih vocabulary tentang sekolah. Ada sekolah apa aja di sekolah sekitar kita gitu. Ada sekolah macam-macam sekolahnya tuh apa aja. Kemudian kita bisa cari taunya di situ, ada di pameran biasanya, ada saat kita jalan-jalan kita bisa lihat, oh ada sekolah ini. Kemudian ada informasi dari lingkungan sekitar atau mungkin dari maps atau mungkin juga dari internet atau dari web atau mungkin juga dari sosial media, kadang seperti itu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke sekolah tersebut, kita juga harus tahu nih apa yang harus disiapkan, yaitu kurikulum dan program sekolahnya itu apa gitu. Supaya apa? Supaya kita itu bisa sama kayak tadi ya, supaya sama gitu antara sekolah dan rumah. Rumah itu maunya seperti ini, tapi sekolah maunya ini. Kadang nggak sampainya tuh di situ gitu. Kadang itu nggak bertemu di satu titiknya itu di situ. Kemudian kalau bagi saya sebagai ibu-ibu untuk memilih sekolah itu sarana prasarana. Tentunya sarana dan prasarana ini nggak harus sama ya setiap orang, karena menurut saya sarana dan prasarana itu tidak tujuan utama. Karena yang paling penting justru yang tadi itu kurikulumnya. Kurikulumnya mau bahas apa nih? Mau pakai Diknas atau Cambridge atau yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk memilih sekolah bagi saya itu adalah jarak. Karena kita tahu sendiri ya kalau jaraknya jauh pasti akan sangat melelahkan bagi anak-anak, apalagi setiap hari, apalagi mungkin di lingkungan perkotaan. Nggak usah yang di lingkungan perkotaan. Bagi orang yang di lingkungan pedesaan aja, ketika sekolahnya jauh, itu pasti akan sangat melelahkan buat dia, apalagi anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu rasio. Rasio itu bagaimana ketika saya sebagai ibu itu memilih sekolah, kita akan memilih rasio, yaitu di mana kita tahu nih jumlah siswa per kelasnya itu berapa, maksimalnya berapa, kemudian jumlah guru di sekolahnya itu berapa. Biasanya ketika ada beberapa sekolah, di anak yang kelas 1 itu dia ada guru pendamping selain guru utamanya tersebut. Seperti itu. Setelah rasio yaitu, nah ini juga yang penting untuk memilih sekolah menurut saya, itu cara komunikasi dan resolusi konflik dari sekolah tersebut. Cara komunikasi adalah cara bagaimana sekolah menyampaikan pijakan-pijakannya. Kalau tadi Bu Lydia bilang itu ketentuan-ketentuannya, itu akan bagaimana cara sekolahnya itu menyampaikan ke anak-anaknya, seperti itu. Kemudian bagaimana sekolah itu menyelesaikan konflik dari anak-anak. Karena kadang beberapa sekolah itu menyelesaikan konflik hanya ya sudah, yang penting anak berantem udah selesai gitu. Tapi nggak diselesaikan sampai akar-akarnya, yang akhirnya tetap aja anak itu yang mungkin yang awalnya dia itu korban, malah dia yang tersakiti gitu ya. Kadang ada anak yang kalau ada anak yang nangis gitu, ada anak yang nangis, yang diselesaikan adalah orang yang meminta maaf itu yang membuat nangis gitu kan.
Padahal kita belum tentu, karena kita nggak tahu masalahnya nih. Emang bener nih yang nangis ini yang beneran dia jadi korban, atau sebenarnya dia jadi pelaku nih. Itu kalau dari saya ya, gimana cara sekolah itu meresolusi konfliknya. Kemudian selanjutnya yaitu survei langsung nih. Cara survei langsungnya tuh kita bisa datang langsung, atau kadang ada beberapa sekolah yang open house seperti itu. Saat survei langsung kita juga bisa bertanya terkait bagaimana kurikulumnya, bagaimana gurunya, begitu. Selanjutnya yaitu kita bisa tanya kepada para wali murid yang mungkin kita tahu, oh ini si anak ini sekolahnya di situ, kita bisa tanya gitu. Kemudian yang ini, no school is perfect. Saya yakin nih pada Bapak Ibu guru semuanya, saya yakin pasti di setiap sekolah itu nggak ada yang sempurna. Entah kita, mungkin kalau sekarang banyak teman-teman saya itu yang memutuskan untuk homeschooling, walaupun homeschooling juga itu pasti nggak ada yang sempurna gitu. Pasti ada aja kurangnya. Gitu. Jadi mau cari sekolah yang sempurna ya sepertinya nggak bakalan ada gitu. Tinggal kita gimana nerimanya, gimana kita membuat solusi dari itu semua seperti itu. Kalau tadi kita udah bahas yang eksternal, kita akan bahas yang internal sedikit-sedikit. Nah, yang ini yaitu yang pertama yaitu visi dan misi keluarganya. Jadi mewujudkan visi dan misi keluarga itu butuh partner, dan kita pasti butuh saja nih, kita butuh di sekolahan, nggak hanya ibu aja, nggak hanya ayah aja, atau nggak hanya si ayah dan ibu aja nih buat mewujudkan si anak ini jadi anak yang soleh atau anak yang baik gitu ya. Tapi karena sudah sunatullahnya juga ya, kemampuan orang tua itu terbatas. Jadi dalam mewujudkan si visi misi ini pastilah ayah dan ibu itu butuh partner, dan sekolah adalah salah satu partner dari ayah dan bunda seperti itu. Jadi kalau dari saya pastikan memilih sekolah itu sesuai dengan visi dan misi. Maksudnya gimana nih? Berarti kalau sekolah yang itu nggak baik itu nggak sesuai visi dan misi. Mungkin sekolah tersebut baik gitu kan, tapi nggak sesuai dengan visi kita aja gitu. Kayak kita pilih baju aja selera-selera kan. Kadang ada yang sekolahnya pengennya yang sekolah yang sekian, atau sekolah yang seperti ini gitu. Atau sukanya bajunya yang casual, ada yang satu sukanya bajunya yang apa, atau warnanya yang seperti apa. It's just a choice aja kan. Kemudian faktor internal lainnya yaitu dari segi finansial. Ini penting banget sih, karena kan sekolah itu nggak cuma kita bisa bayar SPP ya, tapi kita bisa bayar uang uang tahunan, uang daftar ulang, atau uang kegiatan-kegiatannya itu. Kemudian kita juga bisa nabung dari situ, itu pasti jadi pertimbangannya. Kemudian yang ketiga itu faktor internal yang ketiga about kids. Maksudnya itu ketika kita mau memilih sekolah, kita juga pikirin nih usia anak kita, kemudian emosi anak kita itu bagaimana, kemudian karakternya. Bagi anak-anak yang mungkin tipikalnya adalah tipikal yang kinestetik, akan sangat susah ya bagi dia bersekolah di sekolah yang mungkin konvensional gitu. Tapi gimana nih kalau misalkan kita nggak punya pilihan, anaknya tetap di sekolah yang konvensional, ya tadi kita cari solusi nih setelah sekolah anaknya itu gimana, itu seperti itu. Kalau kita udah tahu yang di situ, kemudian, nah ini yang paling penting, yaitu diskusi. Diskusinya sama siapa? Sama otomatis ya, sama suami. Kita mau nyokolain anak di mana nih? Gitu. Jadinya kita mau sekolah di mana, kita pilih yang mana. Itu kita diskusikan dengan suami. Kemudian apabila mungkin anaknya sudah beranjak besar gitu ya, itu kita bisa diskusi sama anak. Kalau untuk anak SD, TK, saya sih nggak prefer ya kalau misalkan diskusi, kamu mau pilih sekolah di mana nih? Gitu. Pasti anak-anak pilihnya yang paling banyak mainannya gitu. Padahal belum tentu sekolah yang banyak mainannya itu sekolah yang pas buat anak-anak gitu. Selanjutnya, nah tadi kalau Bu Widya sudah bilang ya, bagaimana sih kita tuh harus membuat ibu-ibu atau orang tua itu aman nih, merasa aman dengan sekolah, percaya gitu, percaya sama sekolah. Pun sebenarnya nggak cuma sekolah saja ya yang menyiapkan anak-anak ini biar siap sekolah, tapi kita juga harus, bukan kita ya, saya mungkin ya, saya sebagai orang tua itu juga harus menyiapkan nih anak-anak supaya siap. Kalau yang saya rangkum adalah, jadi supaya kita nih bisa membekali apa nih buat anak-anak, bekal apa aja yang disiapkan itu yang pertama adalah bekal fisiknya anak-anak. Bekal fisiknya itu apa? Yang tadi Bu Widya juga sudah bilang ya, jadi bekalnya itu
badan yang sehat gitu. Apabila mereka sudah sakit, apabila ada gejala sakit, nggak usah berangkat dulu gitu, masih ditahan dulu. Kemudian bekal fisik lagi itu ada misalkan sudah vaksin seperti itu kan gitu. Kemudian bekal psikis itu lebih ke kondisi psikis anak yang misalkan pagi-pagi sebelum berangkat, ayolah gitu sebagai orang tua kita siapkan gitu pagi-pagi belum berangkat, kita siapkan anak-anak supaya siap gitu, bukan pagi-pagi mau berangkat wajahnya masih cemberut, masih ada masalah di rumah, berangkat dengan wajah yang marah-marah, itu pasti akan beda sekali ketika di rumah dan di sekolah. Pasti guru-guru juga tahu atau mungkin Pak Guru dan Bu Guru ini bisa membedakan nih gimana anak yang sudah siap dari rumah atau anak-anak yang belum siap dari rumah seperti itu. Kemudian yang ketiga bekal life skill itu maksudnya apa? Jadi anak itu nggak tergantung banget gitu sama orang-orang di sekolahnya itu, misalkan mau buang air kecil, buang air besar, dia sudah bisa mandiri, mau makan juga sudah bisa mandiri seperti itu. Kalau untuk bekal hariannya itu tentu tadi sudah agak sedikit sih dibahas, yaitu yang pertama berikan waktu yang longgar, maksudnya itu anak tuh nggak gugup-gugup gitu ya, nggak tergesa-gesa ketika dia mau sekolah. Kemudian bertahap bekal life skill yang maksudnya misalkan hari ini anak-anak nyiapin tasnya, kemudian selanjutnya lagi bertahap lagi nih, misalkan anak-anak itu kita ajarkan menyiapkan bukunya dan lain sebagainya. Kemudian izinkan anak menyiapkan persiapannya, ya supaya anak tahu nih apa aja yang dibawa gitu. Selanjutnya yaitu cara komunikasikan ke anak. Ini cara mengkomunikasikan tentang endemi ini ya. Yang pertama adalah pahami perasaan anak-anak. Tadi Bu Widya juga sudah sempat menyampaikan bahwa kita semua tahu nih, anak-anak itu pasti bosen kok belajar di rumah terus itu bosen. Bukan karena dia nggak sayang sama ayah ibunya, tapi memang kebutuhan anaknya nih ada kebutuhan sosial gitu. Kebutuhan sosial yang bareng-bareng sama teman-temannya. Sama kayak kita dulu nih, kita juga dulu butuh teman-teman kita gitu buat bersama-sama seperti itu. Bukan karena kita nggak sayang sama ayah dan ibu kita gitu ya. Nah, itu udah kita pahami dulu, oh kamu bosen ya nak ya sekolah di rumah. Sekolah di rumah tuh menurut kamu nggak menyenangkan ya. Kita pahami dulu tuh, kemudian kita ngobrol nih 5W1H. Terkesannya tuh berat ya kalau misalkan, ih anak-anak udah diajakin ngobrol 5W1H. Tapi percaya deh ketika anak-anak tuh tahu apa sih ini corona gitu, apa sih virus ini gitu. Anak-anak sudah tahu dasarnya, anak-anak sudah tahu konsepnya, kemudian anak-anak juga tahu nih, oh gimana ya caranya aku tidak tertular virus ini atau gimana ya caranya nih aku beradaptasi dengan virus ini. Insya Allah anak-anak akan tahu dan anak-anak akan lebih sadar gitu. Jadi ketika dia melakukan prokes gitu, dia sudah sadar, oh ini bukan karena ibu aku, ini bukan karena bu guru, tapi ini memang karena aku tahu dan aku paham nih, aku sadar diri. Walaupun memang lama ya. Kemudian dengan media yang menyenangkan, kemudian dengan sering sounding dan siapkan kesehatan. Untuk prinsip cara yang ketiga dan keempat ini, kita tahu juga bahwa prinsip kerja otak anak itu semakin sering dan semakin menyenangkan, insya Allah akan semakin melekat di anak-anak. Dan siapkan kesehatan anak-anak. Nah, tapi nih ketika kita sudah mengkomunikasikan cara sekolah yang aman ke anak-anak, tapi mungkin belum 100% ya, kalau di sekolah anak saya itu belum 100%. Artinya orang tua itu masih mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terus gimana dong ya ketika kita masih harus mendampingi anak-anaknya? Gimana sih kita tuh mengkondisikan anak-anak itu belajar di rumah? Yang pertama yaitu mindset ibunya nih, mindset ibu pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kadang itu ibu-ibu terlalu nge-push anaknya ya, terlalu kepengen anaknya, ayo kamu itu bisa gitu. Pengen anaknya tuh bisa semuanya gitu. Padahal ibunya sendiri juga nggak bisa. Gitu. Jadi ibunya tuh sadar diri dulu, oh iya, aku itu bukan orang yang sempurna, mungkin aku bukan guru, nggak kayak guru-guru di sekolah yang sabar banget ngurusin murid-muridnya. Aku itu ibu, aku punya keterbatasan. Ya udah sadari dulu tuh kalau kita tuh terbatas. Gitu.
Namun bukan berarti juga kita itu lepas diri gitu. Kita lepas diri, ya udah sih biarin udah ada sekolah kok. Nggak gitu juga. Karena memang kondisinya sekarang kita masih endemi dan belum bisa 100% full ya anak-anak sekolah. Kemudian yang selanjutnya itu mindset ibu pada anaknya. Kalau tadi udah mindset ibu pada dirinya sendiri, ibu-ibu tuh sadar, ibu-ibu tuh tahu dirinya kayak apa, tahu oh ya aku tuh orang yang kayak apa. Sekarang kita akan tahu dengan si mindset ibu pada anaknya. Sama yang udah tahu tadi nih, bahwa anak-anak itu pasti bosen ya, pasti bosen sekolah di rumah, pasti udah pengennya tuh berangkat ke sekolah gitu ya. Nggak cuma anak-anaknya doang, pasti ibu-ibunya juga kan. Jadi kalau misalkan anak-anak salah saat sekolah atau saat ujian atau apa ya itu nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa kok kan. Nggak sempurna itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan nih kita cuma lihat anak-anak itu sekolah dari hasilnya aja, pastilah bakalan capek gitu. Kok anak aku udah belajar, aku udah ngajarin anakku kayak gini, tapi sekolahnya nilainya kok gini-gini aja gitu. Cuman kalau kita lihat dari prosesnya, kita sabar sama prosesnya gitu ya. Kita tetap dampingin anak-anak gitu. Insya Allah bakalan lihatlah prosesnya walaupun hasilnya itu pasti Allah yang nentuin gitu ya. Udah dijelaskan tadi ya, nggak cuma mak-mak sih yang stres, nggak cuma ibu-ibu yang stres, apalagi mungkin dengan kondisi bapak ibu yang sudahlah mengajar gitu, sudahlah ngajar, sudahlah Tuh, anaknya nyorak juga. nono maning. Pasti itu sangat sangat pusing ya, memusingkan buat bapak ibu semuanya. Kemudian mindset ibu pada anaknya juga itu kita harus tahu nih, kita harus tahu kondisi anak kita, karakter anak kita juga harus tahu nih usianya berapa gitu. Widya juga tadi sudah bilang kita harus paham nih tentang konsentrasi anaknya gitu. Kita iya, anak aku udah belajar online, udah belajar di rumah. Kira-kira kalau udah sekian menit cukup sih gitu. Ya udah kasih space waktu, kasih jarak waktu seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah mindset pada anak-anak, kita juga setting lingkungan. Setting lingkungan itu kalau di sekolah mungkin kita menyeting lingkungan kelasnya, apa namanya kita setting bagaimana kursinya, tempat duduknya gitu. Kalau di rumah mungkin nggak bisa sama kayak yang di sekolahan, tapi di rumah kita bisa setting lingkungan, mungkin kita menyediakan tempat yang nyaman, kita menyediakan fasilitas yang memadai walaupun nggak sempurna ya, kadang misalkan mungkin laptopnya atau alat gadgetnya itu masih terbatas gitu. Tapi paling nggak kita itu setting lingkungan kita, setting lingkungannya itu nyaman gitu. Jadi kita bedain mungkin kalau di kamar itu tempat untuk tidur gitu, tapi kalau misalkan belajar mungkin bisa di tempat lain karena akan beda nih anak-anak udah 24 jam seharian, masa iya belajar sama di kamar, terus tidur juga di kamar, mereka akan bingung membedakan mana sih ini ruangannya nih yang buat belajar mana, yang buat tidur itu yang mana. Kemudian selanjutnya penuhi kebutuhan belajar anak. Gitu. Maksudnya gimana nih? Misalkan ada kertas habis, ya udah kita yang penuhin. Bahkan kalau bisa sebelum anak-anak itu meminta. Kalau anak-anak SD mungkin kebutuhannya ada kertas origami, kertas karton, dan lain sebagainya. Ini yang nggak kalah penting yaitu kebutuhan gerak anak. Walaupun pandemi, walaupun endemi yang sekarang ya, insya Allah tetap anak-anak itu butuh gerak. Gitu. Karena memang kalau di prinsip kerja otak, anak SD, mungkin anak SMP juga, anak SMA itu kebutuhan geraknya itu masih gede. Kebutuhan sensorinya itu masih besar, ya, sensori motoriknya besar. Dan bagi anak-anak, dengan kita menstimulus lewat geraknya itu, insya Allah akan lebih banyak pintu-pintu di otaknya ya yang semakin terbuka, semakin mudah, maka akan semakin mudah informasi yang masuk ke anak-anak gitu. Kemudian kalau di saya ini adalah fasilitasi rasa penasaran anak gitu. Jadi kadang anak-anak itu suka banget mengeksplorasi aplikasi belajarnya, aplikasi Zoom-nya lah, atau misalkan mencari sumber belajarnya seperti itu. Biasanya mereka otak-atik profil picture-nya, atau mungkin otak-atik virtual background-nya gitu. Mungkin di awal-awal dulu marah ya, karena ini kok jadi nggak serius belajarnya gitu.
Tapi ada beberapa guru yang mengizinkan anak-anak untuk mengganti si virtual background-nya. Kemudian selanjutnya yaitu pijakan. Pijakan ini penting banget sih. Pijakan itu nggak cuma saat komunikasiin sekolah aman ya, mendampingi anak belajar di rumah. Tapi pijakan itu kalau bagi saya dari awal bangun tidur sampai tidur lagi, pijakan itu pasti selalu ada nih pijakan-pijakannya. Tuh. Pijakan itu nggak cuman nggak cuman ngasih komando gitu, tapi ada step-stepnya juga gitu kan. Bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita menyuruh anaknya gitu. Mungkin kita mengaplikasikan kalau ibu tahu ada 5 kontinum atau yang lain-lainnya. Kemudian selanjutnya didampingi. Mungkin bagi kita udahlah nggak usah didampingin, anak-anak belajar nggak usah didampingin. Nanti udah bisa sendiri. Nggak bisa gitu juga karena anak itu pasti masih butuh pendampingan gitu. Walaupun kita nggak bisa 24 jam terus mantengin si anak-anak ini belajar gitu. Justru di waktu yang sekarang ini nih, di saat kita masih mendampingi anak-anak, ini waktunya kita para orang tua membuat atau membangun koneksi ke anak-anak seperti itu. Bu Dede, apakah waktu saya masih ada? Silahkan Mi, masih dilanjut sekitar 15-an menit, 10. Baik, oke. Nah, ketika kita udah tahu nih di waktu-waktu yang endemi ini, di waktu pandemi ini mungkin udah mau habis ya pandeminya ya, kita sudah mau new normal, mau ke kebiasaan yang baru, kita manfaatin aja supaya ini tuh jadi momen buat membangun koneksi kita sama anak-anak. Terus ngapain aja ya di rumah sama anak-anaknya gitu. Kadang udah mati gaya aja gitu kan. Mungkin apa sih namanya ya? Apa tuh namanya ya? Nggak aplikatif gitu, atau misalkan cuma teori doang gitu. Tapi pasti deh, kalau misalkan kita benar-benar get involved gitu ya sama anak-anak, insya Allah hasilnya juga akan beda gitu. Yang pertama mungkin teman-teman atau ibu-ibu bisa sediakan buku yang menarik minatnya anak-anak gitu. Kemudian baca bersama, diskusi bersama juga bisa. Gitu. Kemudian sediakan waktu untuk bergerak bebas. Kita bisa bareng-bareng kok sepedaan atau menyuruh anak sepedaan di luar, nggak masalah. Asal tetap ya tadi itu prokesnya tetap dijaga. Kemudian main tebak-tebakan. Ini main tebak-tebakan itu asik banget kalau kita sama anak-anak. Kemudian diskusi terkait hal-hal kekinian. Biasanya tuh anak-anak seneng banget diskusi terkait hal-hal kekinian. Mereka akan kepo gitu. Atau kadang seringkali kalau anak-anak lihat HP itu pasti ada pop-up iklan berita gitu kan. Iklan berita itu muncul, bahas aja. Kalau di sini tuh kemarin bahasnya apa tuh? Yang Binomo, yang Indra Kents itu kita bahas bareng-bareng. Nggak bahas bareng-bareng maksudnya nggak yang anak suri itu cuma kita sampaikan gitu. Kemudian akhirnya nanti masuk ke pijakan diniyah gitu. Kemudian selanjutnya kalau untuk anak-anak itu juga bisa kita main sensori gitu. Apalagi anak prasekolah ya, anak prasekolah tuh seneng banget ketika dia main sensori, main doh, main air, tuang-tuang gitu. Atau buat anak-anak yang kalau saya masih ada anak yang bayi, itu seneng banget kan main-main yang sensori gitu. Itu kalau sekarang mungkin biar memuaskan dia nih di tahapannya, mungkin mereka masih tahap kosong isi gitu, jadi mereka terpenuhi di situ di tahapannya, setiap tahapannya. Kemudian kalau udah anaknya nggak main doh lagi nih, nggak main air lagi nih, kita bisa manfaatkannya di cooking atau enggak baking, seperti itu. Kemudian kita juga bisa nih eksplorasi di aplikasi. Kalau tadi kan udah ya ada Zoom, atau misalkan kita bisa nih ajak anak-anak main-main coding, main Scratch, seperti itu. Kemudian ada juga kita bisa ajak anak-anak buat ngedit video, atau misalkan ngedit-ngedit kayak tugasnya dia. Kadang kan sering tuh tugasnya mereka tuh lewat video. Kita libatkan aja anak-anak yang suruh ngedit. Ya bisa di Canva, bisa di InShot. Mereka yang suruh rekam sendiri. Insya Allah mereka lebih punya perbendaharaan apa sih cara dia ngerekam itu, masya Allah deh. Apa nggak ketebak gitu. Kemudian anak juga bisa diikutkan les yang menarik gitu ya, les yang bermanfaat bagi mereka. Kemudian selanjutnya yaitu kalau untuk di usia remaja awal
mereka butuh social time bersama teman-teman. Itu dari saya ya. Kalau tadi sudah ya, komunikasi, sepertinya ini tidak perlu sih ya kalau komunikasi. Apakah masih ada waktunya Bu Dede? Boleh dikit aja, Mi, mungkin buat penutup atau semacamnya. Silakan. Oke, baik. Bagi orang tua yang di rumah, poinnya adalah sekolah aman itu memang kita bersama-sama dengan sekolah, menjembatani bersama sekolah. Poinnya ketika kita akan menyampaikan ke anak-anak, kita tentu butuh komunikasi. Nah, ketika kita butuh komunikasi ini, kita harus sadar nih, sadar apa nih? Sadar akan visi besar kita gitu, bahwa anak-anak itu mau sekolah, tapi sekolah bagaimana yang yang aman bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian ketika anak-anak nanti itu ada kesalahan, kita pastikan dulu nih, kita mengkoreksi anak-anak itu setelah mengkoneksinya gitu. Pastikan sebelum kognisi itu kita pastikan sudah afeksinya kita sudah dapet gitu ke anak-anak. Kita sentuh dia tuh tepat di hatinya gitu ya. Selanjutnya yaitu kita tahu nih ini tuh masalah siapa. Ini kalau ini komunikasi secara umum ya. Sepertinya tidak terlalu urgent untuk seperti itu. Satu hal, sekolah itu bukan tempat kita untuk mengoper ya, tapi sekolah itu kita jadikan partner gitu. Karena banyak sih orang tua yang cuman udah disekolahin, emang kamu ngapain di sekolah? Akhirnya lepas diri, nggak mau ngapa-ngapain di rumahnya seperti itu. Padahal yang sebenarnya adalah tanggung jawab utama dan pertama untuk sekolah anak-anak, bukan untuk sekolah ya, untuk pendidikan anak-anak itu adalah orang tua seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, terima kasih ya Mi. Itu jadi catatan kita semua. Saya kira siapapun itu sekolah itu bukan tempat mengoper ya, tapi partner. Jadi saya ingat tadi Silmi juga mention soal visi misi keluarga, bagaimana faktor finansial dan seterusnya. Ternyata memang selain kesehatan hari ini juga penting ya. Banyak banget sepertinya mungkin orang tua zaman saya misalnya melihat sekolah tuh lihat sarana dan prasarananya dulu nih Bu Widya. Coba lihat ada lapangan basketnya enggak gitu ya, tapi kemudian memang konsep kekinian kita makin punya banyak ilmu, buku-buku tentang pendidikan udah dijual bebas, saya kira ini jadi input juga. Baik, terima kasih kepada Silmi. Mi, kita simpan dulu ya, Mi. Ini pertanyaannya udah ada beberapa. Saya mau ke Bu Widya dulu nih, karena saya penasaran Bu, 22 orang tuh nulis apa aja ya Bu ya? Oke. Saya coba share untuk yang Padletnya ya. Jadi rata-rata semuanya kepingin sekolahnya tuh bisa tatap muka gitu. Jadi seru sih tadi ya aku dengar Bu Silmi, karena aku juga sebagai orang tua ya di sini. Dan awalnya aku memang adalah orang tua yang kemudian memang karena memang senang di dunia pendidikan, aku jadi praktisi pendidikan nih ada 20. Wow, udah tambah Bu. Ternyata sudah 23 orang sekarang. Nah, rata-rata harapannya adalah anak saya bisa bersekolah dengan normal. Nah ini nanti di sini bekal kita ke anak-anak ya, Bapak Ibu, bekal kita juga sebagai orang tua dan bekal kita nanti ke anak-anak juga sebagai seorang guru. Nah, di sini yang tadi sempat ditanyakan bagaimana caranya menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ajak anak, libatkan anak. Jadi caranya kita buat kesepakatan, bukan buat peraturan. Kalau peraturan itu hanya satu pihak, Bapak Ibu. Tapi kalau kesepakatan, anak dilibatkan. Kamu ingin sekolah, apa nih yang harus kamu lakukan ke sekolah? Kan sekarang lagi masa pandemi ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Apa nih yang harus dilakukan saat kamu di sekolah tidak bersama Bapak Ibu? Ini kalau saya sebagai orang tua ya. Apa yang harus kamu lakukan di sekolah? Oh, saya tetap harus memakai masker. Kenapa kamu harus memakai masker? Agar saya tidak tidak menulari orang, atau saya juga tidak tertular oleh orang, misalnya seperti itu. Jadi libatkan anak dalam memberikan pendapat di sini, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di sekolah juga sama, nanti gurunya juga bertanya, apa sih yang kalian inginkan di situasi kelas seperti sekarang? Oh, aku ingin kelas yang nyaman, aku ingin ini, aku ingin itu, gitu. Nanti anak-anak seperti itu. Nanti gurunya tanya lagi, nah gimana caranya kita mewujudkan itu ya anak-anak? Nanti anak-anak cerita, oh agar aku nyaman ke sekolah, aku harus sehat.
oh aku harus apa namanya memakai masker, oh aku harus. Nah, jadi kalau anak sudah bisa mengeluarkan pendapat dan apa melibatkan didengar pendapatnya, nah di situ nanti tumbuh di sini rasa tanggung jawab dia terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya. Nah ini kan terlihatnya rata-rata semuanya kepingin sekolah semua, begitu Bu Dede. Oke. Ternyata memang rata-rata pengennya sekolah ya Bu ya. Iya ya. Ya, anak saya juga sama. Iya ya. Sekolah. Sekolah pengennya libur, udah dikasih libur, ya Bu, udah dikasih aktivitas di rumah lama gitu, ternyata itu belum cukup. Saya mohon perkenan Bu Widya dan Bu Silmi karena ini ada yang raise hand tadi tuh, jadi saya mau pastikan. Bu Ana Kiswanti masih bersama kami Bu Ana? Bu Ana Kiswanti, ini jangan-jangan kepencet juga nih. Di kolom chat juga ada yang udah bertanya. Iya ini, saya tadinya pengen yang karena ada yang raise hand gitu. Nah, kita ke ke Silmi dulu. Setelah itu nanti Bu Widya silahkan nambahin karena tambahannya Bu Widya lumayan banyak juga nih ternyata ya. Biar kita dapat banyak insight gitu ya, teman-teman. Nah, pertama ini dari Bu Triwahyuningsih buat Bu Aninda Silmi. Gimana ya cara mengatasi resolusi konflik pada anak yang selalu terganggu oleh anak berkebutuhan khusus? Seperti dicolak-colek, sebenarnya mau ngajak main, tapi tidak tahu untuk diucapkan, dan yang dicolek merasa tidak nyaman. Itu yang pertama. Silmi, kita mau langsung ke 2 pertanyaan atau gimana nih? Nyamannya atau satu-satu? Satu-satu aja dulu. Satu-satu biar nggak bingung. Siap Bu Widya dan Bu Silmi. Ini pertanyaan yang tadi dulu ya, Mi. Jadi ada anak berkebutuhan khusus ngajak main, tapi nggak bisa ini gitu ya. Silahkan Mi, waktu dan tempatnya. Iya, kalau untuk anak berkebutuhan khusus pastinya beda ya, beda penanganannya dengan anak yang biasa. Kalau anak yang biasa, koreksi ya, kalau bila saya salah, resolusi konflik itu ada 4. Yang pertama itu dia bakalan diam, kemudian yang selanjutnya dia nangis, kemudian yang selanjutnya dia itu fisik, yang selanjutnya adalah ngomong nih, bahasa. Kalau buat anak yang biasa, anak-anak normal, mungkin ketika anaknya sudah agak gede gitu, kita bisa ngomong. Kalau ada masalah, bicara, bukan memukul, bukan, ya itu tadi, bukan fisik gitu kan. Itu sering banget dikomunikasiin tuh, kalau ada masalah, bicara, seperti itu. Tapi karena ini adalah anak berkebutuhan khusus, pasti beda ya, dari segi mungkin, apalagi udah dibilang anak berkebutuhan khusus, pasti sudah ada diagnosa dari ahli gitu. Jadi pasti yang berperan adalah orang di sekitarnya. Bisa ibunya, bisa orang tuanya, atau enggak guru. Makanya kalau anak berkebutuhan khusus di sekolah, itu kadang ada guru shadow teacher, ada guru bayangan. Itu yang membantu anaknya, seperti itu. Jadi tetap aja sih, kita kasih ke anaknya, bilang, kalau misalnya, kadang kan ada ya anak berkebutuhan khusus itu kan beda-beda. Ada yang bisa ngomong, ada yang enggak gitu, ada yang bisa memverbalkan apa keinginan dia, ada yang enggak, ada yang ngomongnya aja enggak jelas gitu. Pasti itu butuh bantuan dari sekitarnya seperti itu. Kalau itu sih dari saya ya, pasti kita orang tua atau orang-orang di sekitarnya yang berperan aktif gitu. Kita yang ngomong ke anaknya itu, oh dia mengajak main gitu, tapi kan kadang anak berkebutuhan khusus itu kontrol geraknya kurang bagus ya. Dia niatnya cuma mau megang, tapi ternyata dorong gitu. Dia niatnya cuma mau nepuk-nepuk gitu doang, ternyata mukul pak gitu kan, itu sakit ya. Dan bagi orang yang nggak ngerti kan, ya aku salah apa, aku dipukul gitu, itu bakalan jadi masalah gitu kan. Gitu. Jadi ya itu peran aktifnya dari orang-orang sekitar gitu. Oke, jadi memang tidak langsung ke anaknya ya Mi, tapi memang butuh orang-orang di luar itu untuk turut memahamkan kedua belah pihak, baik yang berkebutuhan khusus maupun anak yang dicolak itu tadi. Nah, kayaknya Bu Widya punya ini nih, Bu Widya punya jawaban juga. Silakan Bu Widya, barangkali ada yang nggak sempat baca kolom chat. Bu Ana, nanti kita simpan setelah pertanyaan ini ya Bu Ana ya. Kita ke Bu Widya dulu. Silakan Bu Widya. Terima kasih. Jadi kalau tadi aku baca dari Bu Tri kan, gimana sih caranya kita resolusi konflik buat anak yang diajak main sama anak yang berkebutuhan khusus ya. Anak yang berkebutuhan khususnya ingin main tapi anak yang satunya lagi tidak nyaman. Yang paling pertama kali kita harus validasi adalah perasaan anak-anak ini ya.
Jadi pahami bahwa dia tidak nyaman, pahami yang satu lagi ingin mengajak main. Nah, seperti tadi Bu Silmi juga bilang, untuk yang anak berkebutuhan khusus, kalau misalnya memang dia punya shadow teacher, nanti shadow teacher-nya nanti akan membantu gurunya ini untuk menghandle jika ini terjadinya di sekolah ya. Jadi nanti diafirmasi dulu perasaannya. Oh, kamu ingin main ya? Kalau untuk yang untuk yang anak berkebutuhan khusus, kemudian nanti diajarkan bagaimana caranya dia menyentuh. Karena biasanya kan memang mereka kurang kontrol ya, gitu seperti tadi Bu Silvi bilang. Nah, kalau untuk yang anak diajak mainnya, itu juga diafirmasi, oh kamu nggak nyaman ya, tapi kamu juga coba pahami mengapa dia seperti ini. Nanti di sini akan tumbuh rasa empatinya, Bapak Ibu. Jadi nanti akhirnya mereka juga bisa memandang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sebagai temannya, bukan lagi sebagai seseorang yang mengganggu dia. Dia bisa menyayangi anak ini dan bisa menerima perbedaan ini jadi sebagai apa ya istilahnya, oh ini temanku, dia jadi seperti ini, aku harus bantu. Jadi tumbuh empatinya. Jadi yang paling pertama kali yang kita usahakan adalah tolong afirmasi bagaimana perasaan dia, divalidasi dulu. Kamu nggak nyaman ya? Terus nanti baru diajak melihat kondisi temannya. Kalau untuk yang anak yang tadi diajak main. Jadi mungkin seperti itu, Bu Dede. Baik, terima kasih Bu Widya. Kita ke Bu Ana dulu ya. Jadi jangan lupa untuk validasi. Kita butuh banyak orang untuk memahamkan. Memang bukan hal yang mudah, tapi harus dilakukan berulang-ulang. Terus dikasih tahu mana yang boleh disentuh oleh orang lain misalnya, mana yang tidak, dan seterusnya, karena itu berkaitan dengan kenyamanan. Nah, Bu Ana yuk. Bu Ana udah ditungguin dari tadi. Bu Ana silahkan. Ingin bertanya apa? Kepada siapa? Silahkan Bu Ana. Bu Ana udah raise hand nih, udah ada juga, tapi belum bersuara. Bu Ana, oh belum, ya sudah. Saya ke pertanyaan yang ada di kolom chat dulu kalau gitu. Ke pertanyaan yang kedua, ini dari Aida Lubis dari Deli Serdang. Ini salah satu tim program kami yang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Beliau tanya ke Silmi lagi, Bu, bagaimana ya menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik dan rasa tanggung jawab dalam dirinya gitu, yang memiliki latar belakang faktor internal orang tua yang tidak mempercayakan kegiatan apapun. Jadi dari rumahnya udah nggak dipercaya, pengennya ya tadi ya mungkin ya udah diserahin ke sekolah deh gitu. Gimana caranya menumbuhkan rasa percaya anak ini karena di rumah nggak bisa handle misalnya gitu. Nah, kita ke Bu Silmi dulu. Kalau Bu Widya ada tambahan, siap. Sudah aku tulis di kolom chat. Nggak apa-apa Bu, siapa tahu ada yang nggak baca kolom chat ya Bu. Gitu, Saya mau. okay. Kita ke Silmi dulu. Silahkan Silmi. Ya, Masya Allah, ini timnya Masya Allah banget sih, Masya Allah, tabarakallah, karena berarti dia peduli kan sama pendidikan kan, berarti dia peduli nih sama generasi penerusnya selanjutnya gitu kan, nggak cuman peduli sama dirinya sendiri. Satu hal yang perlu diapresiasi itu ya, Masya Allah gitu, berarti niatnya udah baik gitu. Nah, tapi niat baik ini pasti ada tantangan, nggak mungkin nggak kan, pasti ada tantangan. Nah, ini yang tantangannya gitu. Terus gimana nih bangunnya? Satu, yang pertama niatkan diri dulu nih. Oke, niatkan diri, karena biasanya ketika ada faktor karena ada case kayak gini, pasti itu rasa bukan rasa bersalah ya, rasa menyerah, aku udah berusaha banget tapi ternyata ini orang tuanya nggak welcome banget gitu. Satu hal, kita pasti tetap berusaha, tapi hasil itu ada di tangannya Allah gitu ya. Satu hal itu. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu ada anak yang seperti ini, maka yang pertama adalah kita bangkitkan dulu self esteem-nya dia. Kita bangkitin dulu nih self esteem-nya dia gitu. Gimana bisa bangun self concept ya kalau nggak punya self esteem gitu. Berarti kita harus terus kan dia bukan itu kan. Kita harus terus bangun harga dirinya dia, bahwa dia itu berharga, kamu itu berharga, kamu itu punya pribadi yang kita temuin terus kelebihan-kelebihannya dia gitu. Kita temuin kelebihan-kelebihannya dia, kita temuin self esteem-nya dia gitu. Digali terus self esteem-nya. Kemudian kalau udah naik nih self esteem-nya, baru deh ke konsep dirinya.
Karena kan kalau yang anak-anak seperti itu dia nggak mau bertanggung jawab tuh ya, berarti dia berpikir bahwa ini tuh buat apa gitu. Tapi ketika dia udah tahu nih, ya itu penting ya buat ini tuh buat ini big why gitu. Dia harus nemuin big why-nya tuh kenapa gitu. Kenapa aku harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu nggak cuman buat diri aku, nggak cuman buat misalkan nyenangin orang tua, nyenangin guru. Satu hal sih itu sih yang harus ditemuin itu kita temuin dulu dari self esteem-nya dia gitu. Gimana bisa dari self esteem kalau misalnya gimana bisa self esteem yang ketemu kalau dia harga dirinya ada, gimana konsep dirinya dia udah baik gitu. Kalau misalkan dia dirinya aja itu nggak kenal gitu. Jadi kita harus tahu nih anak ini kelebihannya apa. Kita bantu temuin sih, kita bantu temuin gitu. Kamu tuh kelebihannya di sini loh. Kemudian kita apresiasi nih setiap kali dia itu mungkin berhasil dalam setiap hal yang kita lalui gitu bareng-bareng. Karena pasti dong nggak mungkin dia gagal terus, itu nggak mungkin. Pasti ada sisi baiknya, ada sisi bagusnya, ada sisi unggulnya dia di mana gitu. Kita temuin dulu sih self esteem-nya dia, kita hargai itu, baru nemu konsep diri, kemudian big why-nya tuh. Big why-nya kenapa sih kamu tuh harus bertanggung jawab itu gimana? Kenapa? Baik. Sebenarnya kan Oke, balik terima kasih. Jadi temukan dulu big why-nya gitu ya, berikan apresiasi setiap berikan validasi ya Bu, mungkin itu dari validasi perasaan. Nih saya ngikut kata-katanya Bu Widya nih. Nah, kita nunggu jawaban lisannya Bu Widya. Silakan Bu, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, terima kasih Bu Dede. Jadi sekali lagi ya, pendidikan anak itu bukan tanggung jawab satu pihak, tapi banyak pihak di sini. Ada orang tua, ada sekolah, dan ada juga lingkungan. Jadi yang paling ini juga sama dengan pertanyaan Bu siapa ya, yang di bawahnya Bu siapa tadi? Maaf Bu Aida. Bu Aida ya. Jadi Bapak Ibu tolong libatkan anak-anak. Kalau yang dari sekolah, selain tolong libatkan anak-anak, juga tolong libatkan orang tua dalam hal ini. Karena menumbuhkan rasa tanggung jawab ini tidak boleh dari satu pihak saja. Tapi dari orang tua juga iya, dari sekolah juga iya, dari lingkungan juga iya. Libatkan anak-anak, tanya anak-anak harapan mereka apa dan bagaimana cara mewujudkannya. Jadi kita nggak lagi, kalau kita dulu kan peraturan ya, Bu Dede, betul kan? Ya, kamu harus begini, kalau tidak begini kamu akan dihukum, kan jadi seperti itu ya. Jadi anak-anak jadi akhirnya tidak tahu sebetulnya manfaat dia untuk melakukan itu tuh apa. Tapi kalau anak ditanya, kamu mau sekolah kan? Iya, kamu udah kangen kan dengan teman-teman? Oke, tapi kan sekarang sedang ini ya, sedang masa pandemi. Kira-kira apa nih yang harus kamu lakukan agar kamu juga bisa selamat, istilahnya kamu tidak terpapar, temanmu juga tidak terpapar. Bagaimana cara kita melindungi diri dan melindungi teman-teman kita, guru-guru, dan di sini juga ada mama dan papa, ada adik-adik gitu. Jadi ajak dia diskusi, ajak dia atau coba dengarkan dia bagaimana caranya dia nanti menyampaikan keinginannya dia. Jangan berkata bahwa masih kecil kok, nggak mungkin kita bisa ajak untuk bicara. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu, karena anak-anak ini sebetulnya punya kemampuan untuk bercerita. Hanya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bercerita. Karena selama ini kita selalu bilang, kamu ngerti apa? Udah kamu ikut aja apa kata mama, kamu ikut aja apa kata bu guru, misalnya seperti itu. Tolong jangan lagi seperti itu, karena mereka ini nantinya akan menjadi manusia-manusia yang harus bisa membawa dirinya, yang harus bisa mempunyai rasa tanggung jawab, dan itu yang kita tumbuhkan dengan sering mengajak mereka berdiskusi atau mengeluarkan pendapatnya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, rasa tanggung jawabnya dia, percaya dirinya dia, empatinya dia akan terbentuk jika kita melibatkan dia sejak awal. Ya, jadi kalau kita sebagai orang tua ya kita selalu libatkan. Nah, kita mau ke sekolah, apa yang harus kamu siapkan? Ini nih. Mengapa? Jadi seperti itu aja, selalu ditanya seperti itu agar mereka tahu why-nya itu apa. Mereka melakukan ini dan mengapa mereka tidak boleh melakukan ini. Jadi nggak lagi karena kata mama nggak boleh atau kata bu guru nggak boleh, kata bu guru harusnya gini, tapi mereka sudah tahu dengan dirinya sendiri bahwa saya harus seperti ini agar saya bisa menjadi seperti ini. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kita sudah tidak lagi memakai peraturan, tidak lagi menakut-nakutin atau apapun yang akhirnya mengkerdilkan anak. Jadi kita betul-betul sini membuat anak-anak itu menjadi benar-benar sosok manusia
yang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kodratnya dia diciptakan. Jadi seperti itu. Saya titip anak-anak ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Dede. Ya, jadi ini tuh memang pelibatan anak itu penting gitu ya Bu ya. Jadi Banget. kalau mau bertanggung jawab ya disertai tanggung jawab, memahami dirinya dan seterusnya. Nah, ini kita punya 2 pertanyaan, tapi saya ke satu pertanyaan dulu deh. Pertanyaannya dari Windiah dari Pekalongan. Efektif nggak sih menakut-nakuti anak tentang bahaya pandemi atau virus kepada anak yang susah dikasih tahu tentang pentingnya protokol kesehatan? Jadi, kalau nggak pakai masker nanti kamu sakit loh dan seterusnya, mungkin pola-pola seperti itu ya yang dimaksud oleh Ibu Windia. Gimana Bu? Kita ke Bu Widya dulu, baru setelah itu kita Boleh, ke Silmi. Silakan Bu Kita Widya. sendiri kalau ditakut-takutin nyaman nggak? Kalau ya kan kita nggak nyaman kan kalau ditakut-takutin kan, karena jadi kita nggak ngerti apanya. Jadi istilahnya gini, saya selalu bilang sama guru-guru atau orang tua yang kami dampingi, kalau kita sendiri tidak nyaman dengan perlakuan itu, lakukan itu ke anak-anak, kita cari cara lain yang akhirnya membuat anak-anak itu paham. Kita kasih aja tontonan. Apa sih yang diakibatkan, bukan bahayanya ya, tapi apa sih yang diakibatkan jika kita tidak menjaga protokol kesehatan. Karena bahaya itu bisa menjadi sesuatu yang menakutkan atau bisa menjadi sesuatu yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dia untuk menjaga kesehatan. Ada dua sisi ya, tergantung dari bagaimana cara kita mendekatkan itu ke anak-anak. Kalau kita mendekatkannya dengan penuh horor, anak-anak itu nanti tidak akan pernah berani keluar malahan. Tapi kalau kita mendekatinya dengan ini bisa loh kamu hindari jika kamu melakukan hal ini. Jadi di apa ya istilahnya, dikasih pengertian ke anak-anak itu tadi Bapak Ibu tolong libatkan, dengarkan mereka juga. Jadi enggak, kamu kalau dikasih tahu kok. Nah, itu sama kayak doa juga ya, Bu Dede kan. Kamu dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti sih. Itu kan doa juga ya. Jadi itu nggak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Tolong libatkan mereka, dengarkan mereka. Kasih cara yang lebih bukan cara-cara yang misalnya menakut-nakuti, tapi lebih ke mendekatkan mereka dengan kalau kamu sebetulnya bisa menghindari ini dengan cara seperti ini. Jadi misalnya kamu bisa menghindari tertularnya bahaya COVID jika kamu menggunakan masker. Kalau kamu nggak menggunakan masker, nanti akan seperti ini. Kasihan kan? Jadi yang kita bentuk empatinya, bukan horornya atau takutnya gitu. Jadi seperti itu kalau dari saya Bu Dede, mungkin Bu Silmi bisa menambahkan. Mi, silakan Mi. Ini efektif nggak sih Mi kalau anak-anak kita ditakutin gitu ya, nih bahaya pandemi itu seperti ini gitu. Efektif nggak? Silakan. Kalau dibilangin efektif atau enggak, jawabannya efektif. Efektif untuk saat itu juga, saat itu aja. Efeknya nggak efektif untuk jangka waktu yang pendek, gitu. Bukan jangka waktu yang panjang. Padahal saya yakin ini teman-teman RCCE itu ini ya, Dea, volunteer atau gimana? Ya, volunteer, betul. Nah, padahal ketika kita ngelihat visi besarnya nih, visi jangka panjangnya, ketika kita ngajarin anak-anak itu tentang harus langsung efektifnya, ya itu bakalnya tadi itu. Kalau kita ngasih ke anak-anak, kita tahu nih cara kerja otaknya anak itu adalah semakin diulang dan semakin menyenangkan, maka itu akan melekat ke otak anak. Maka itu tadi, kita lakuin itu udah konsisten dulu deh sama melakukan, sering dilakukan, dan bagaimana cara nyampeinnya dengan menyenangkan tadi. Jadi di pintu-pintu otaknya anak itu semakin terbuka tuh pintu informasinya, maka akan semakin nyerap di anak-anak. Tadi balik lagi, perkara nanti mereka masih seperti itu, ya udah nih hasilnya serahin ke Allah gitu kan. Karena kita nggak bisa maksa dong. Mungkin kita nih dari tim RCCE ini udah ngomong berbusa-busa, tapi dari orang tuanya abai, ya kan? Dari orang tuanya nggak pakai masker gitu. Nggak pakai masker, orang tuanya aja nggak sadar sama prokes. Ya terus mau gimana? Yang penting kan satu itu, kita sudah kasih tahu, dan kita kasih taunya itu aja tadi, kita pakai cara prinsip kerja otak semakin sering dan menyenangkan itu tadi sih. Itu kalau dari saya ya, seperti itu. Ya, jadi tidak hanya soal efektifnya ya, tapi juga
membentuk pola perilaku anak untuk kedepannya itu juga perlu diperhatikan selain soal efektivitas Betul. atau efek jera dari prokesnya. Nah, Betul. kita ke pertanyaan terakhir nih kayaknya nih pertanyaan terakhir nih pertanyaannya adalah efektif nih soal ternyata pertanyaannya adalah efektif dan tidak. Ini masih terjadi jadi kata kunci penting ya. Kita ke Bu Widya dulu deh yang ini. Bu Widya ada pertanyaan, efektif nggak ya untuk membuat kesepakatan dengan anak? Saya kasih ke Bu Widya dulu karena Bu Widya nih yang mention soal kesepakatan juga nih di awal pemaparan. Ya, sebentar Saya ya, bilang Bu. efektif. Ya, Saya efektif bilang nggak efektif. ya untuk membuat Efektif. kesepakatan dengan anak, sedangkan sekolah masih banyak memberikan kelonggaran selama pandemi. Jadi dari segi kedisiplinan, anak juga sudah jauh dari kondisi yang normal. Itu, Bu. Oke. Jadi ada orang tua insecure nih kayaknya nih kalau kesepakatan, padahal anak-anak tuh sudah dengan pola yang longgar banget, sekolah juga dinamis gitu ya Bu ya. Kalau kita nggak mau dibilang itu longgar, ini dinamis banget nih kehidupan anak-anak. Bisa dipercaya nggak nih? Kebayang sih Bu, saya kebayang ya. Silakan Bu. Terima kasih. Lebih. Saya kebetulan kadang mendampingi beberapa sekolah ya Bu Dede ya. Saya kemarin juga sempat tanya kepada teman-teman ya di beberapa sekolah gitu. Ya. Apa sih persiapan mereka untuk mengadakan tatap muka gitu. Ya. Jadi sama. Kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Kalau memang sekali tidak terlihat, tapi kalau kita itu lakukan dengan konsisten, itu akan terbangun kok rasa tanggung jawabnya dia. Jadi itu tadi tolong jangan kecilkan anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya punya responsibility, punya rasa tanggung jawab yang besar kalau kita bangun. Kita bangunkan itu dan kita coba konsisten ya dengan itu. Jadi jangan belum apa-apa sudah bilang masih kecil kelas 1. Karena rata-rata yang aku tanya itu adalah teman-teman guru dari kelas 1. Kelas 2. Jadi benar-benar yang di sekolah dasar yang memang yang masih kecil. Kalau yang udah besar-besar kan udah lebih mudah ya kita buat kesepakatan. Nah, ini mereka benar-benar akhirnya juga bisa ngasih tahu temennya yang misalnya abai dengan prokes. Ayo dipakai. Nanti kalau nggak dipakai kita nggak bisa sekolah lagi. Jadi seperti itu. Jadi sangat efektif jika kita melakukannya dengan konsisten. Dan jika juga kita mencoba untuk di sini memahami si anak ini sebagai subjek, bukan lagi objek dalam pembelajaran, tapi dia adalah pelaku pembelajaran itu sendiri. Jadi seperti itu Bu Dede. Ini apa ya? Aku dapat dari aku sebelumnya udah tanya-tanya dulu ya sama teman-teman yang memang dampingin sekolahnya gitu. Seberapa efektif kalian menggunakan kesepakatan kelas ini ke anak-anak. Nah, saat kesepakatan kelas ini bisa disepakati secara bersama-sama, terus bisa saling ingatkan, itu akan jadi lebih mudah ke depannya. Belajar mengajar juga jadi lebih asik buat mereka, karena mereka di sini dilibatkan, nggak hanya, ayo anak-anak buka halaman sekian, kita kerjakan, nggak hanya lagi seperti itu, tapi benar-benar anak-anak dilibatkan. Ini kita mau belajar ini ya, cara kita mau belajar ini, kalian pinginnya seperti apa? Jadi nggak hanya sekedar prokes, tapi juga nanti bisa ke yang lain-lain kesepakatan ini. Ya baik Bu Widya, terima kasih. Nah, sebelum ke Silmi nih, saya sering lihat bahkan sebelum pandemi itu Silmi sudah bikin kurikulum sendiri gitu di rumah. Jadi hari ini jadwalnya jual beli. Silmi bikin memainkan role play sama anaknya. Waktu itu ya anaknya putra-putranya Silmi masih 2 orang, belum sekarang udah nambah ya 3 orang. 2 orang. Nah, terus dan itu berlaku setiap hari. Anak-anaknya Silmi juga terlihat sekali bisa mengikuti pola itu. Nah, mungkin Silmi bisa cerita itu mungkin juga bagian dari kesepakatan dan isu kedisiplinan, di mana itu belum pandemi ya, dan juga bukan di sekolah tapi di rumah sendiri. Silakan Silmi, barangkali bisa berbagi soal isu ini nih. Iya, ini terkait yang mana dulu nih? Mau yang kesepakatan dulu? Ya, efektif soal kesepakatan, karena kelonggaran peraturan, terus ada isu kedisiplinan juga, silakan nih. Oke, baik. Kalau misalkan tadi ditanyakan efektif untuk kasus ini efektif, insya Allah ini efektifnya enggak jangka pendek ya, tapi insya Allah jangka panjang. Tapi butuh waktu yang lama gitu, karena udah tahu sendiri tadi ya prinsip kerja otaknya itu tadi semakin diulang, semakin insya Allah melekat di otaknya anak gitu. Sedangkan kalau misalkan gimana nih sekolahnya tuh masih longgar banget, mana nggak pakai masker gitu kan, anak aku pakai masker sendiri. Coba deh bayangin ibu-ibu aja deh, ibu-ibu kalau misalkan lagi di luar rumah gitu kan ya. Terus di sana udah dari rumah tuh udah ini, oh ya aku nanti mau belanja ini
ini. Ternyata di sana gitu ya, ternyata di sana kita tergoda nggak sih sama yang namanya inilah, diskonan inilah, atau inilah. Sama kayak anak-anak. Ketika anak-anak di sekolah lihat teman yang nggak pakai masker atau apa, itu pasti terjadi di otaknya dia, ih orang teman aku aja nggak pakai masker, kan? Ih orang itu aja nggak gini-gini, atau sekolahnya mungkin nggak ada cuci tangan dulu. Jadi kalau ada turun gitu ya, misalkan longgar atau turun nih kualitasnya anak-anak nih turun gitu, ya maklumi dulu, saat itu maklumi dulu, memang orang kita aja pasti bakalan terpengaruh gitu dengan diskonan yang, wah ada diskon 20%, padahal mungkin turunnya cuma 1.000 gitu ya. Kita aja kadang terpengaruh gitu loh, apalagi ini anak-anak yang belum bisa full memutuskan mana yang baik dan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar gitu kan. Jadi ya satu wajarin dulu, wajar. Oh itu wajar anak-anak. Yang kedua terus kuatin aja dari sekolah, kuat-kuatan aja gitu dari sekolah, maksudnya dari sekolah yang longgar atau dari kita gitu. Kemudian sama yang tadi udah Bu Widya bilang nih, anak-anak itu pinter kok, ajak terus aja diskusi dan terus menerus itu. Itu sih kalau dari aku tentang si efektivitas ini. Yang pertama tuh konsepnya itu aja. Yang pertama konsep si prinsip kerja otak anak gitu. Jadi semakin diulang dan menyenangkan gitu. Itu deh kalau yang terkait efektivitas. Apalagi tadi ya? Soal kedisiplinan nih, apakah masih bisa dengan ya udah wajar anak-anak misalnya? Silakan. Kalau yang terkait kedisiplinan terkait dengan belajar, satu hal itu panjang sih ya ngomonginnya gitu. Tapi yang terkait kedisiplinan, kita tuh satu hal harus siap dulu dari internalnya dulu nih. Dari ibunya dulu siap dulu tuh, ibunya udah disiplin belum? Ibunya udah bisa belum? Misalkan nih, anak-anak itu bakalan niru. Kalau dulu itu saya mentargetkan jam 9, mau nggak mau, apapun kerjaan yang belum selesai, waktunya main sama anak, ya udah main gitu. Jadi di jam 9 itu akan ada apa sih ya namanya ya? Jam rutin gitu, rutinitas. Oh, jam 9 nih, waktunya main nih, waktunya aktivitas nih. Ya udah di waktu itu bakalan rutin gitu. Kalau untuk yang kurikulumnya itu menyesuaikan anak-anak juga terkait dengan tahap perkembangannya, kemudian usianya, karena balik lagi tadi seperti Bu Widya sudah bilang, kita mengambil rentang konsentrasi anak tersebut. Itu sih, apalagi deh terkait Baik, disiplin. terima kasih. Ini ada sebetulnya kita mau tutup pertanyaannya, tapi masih ada satu pertanyaan dan ini pertanyaan terakhir. Mohon perkenan Bu Widya dan Silmi untuk menjawab karena eman-eman banget kalau nggak dijawab. Siapa tahu juga banyak yang membutuhkan informasi ini. Dari Bu Suliati. Bu Suliati nanya, gimana sih cara kita menenangkan anak yang hiperaktif agar bisa fokus? Ya, kayaknya juga persoalan banyak orang gitu ya, persoalan banyak orang mengenai mungkin juga anaknya orang lain yang lagi main di rumah dan seterusnya. Kita ke Bu Widya dulu, setelah itu kita ke Silmi. Silakan Bu Widya. Oke, terima kasih. Saya jadi teringat salah seorang anak saya tuh, ada beberapa sih ya, kebetulan saya memang dikasih anak-anak yang memang luar biasa. Ada seorang anak yang dia harus berkeliling dulu dengan memainkan stick es krim ya. Jadi dia dulu kan ada yang di pluk terus nanti stick es krimnya loncat ya. Jadi dia harus berkeliling dulu di ruang itu, nggak apa-apa, kasih aja dia waktu selama itu tidak mengganggu temannya. Jadi jangan ditekan, karena kalau ditekan dia akan semakin apa ya istilahnya, ya seperti kalau sebuah balon jika misalnya ditiup atau ditekan pas nanti dia akan meletus ya. Kalau udah meletus itu malah akan mengganggu yang lain. Jadi kita buat kesepakatan dulu sama dia, kita kasih waktu sama dia untuk mengeluarkan energinya terlebih dahulu, baru terus kemudian dia masuk ke dalam pembelajarannya kita. Jadi seperti itu sih sebetulnya kalau saya ya di sekolah. Jadi saya waktu itu tanya sama dia, kamu perlu berapa kali keliling nih sebelum kamu kembali lagi ke saya. Dan memang nggak boleh istilahnya perjanjian kami di situ adalah dia tidak boleh mengganggu temannya. Jadi seperti itu sih kalau untuk menghadapi anak-anak yang memang mempunyai energi berlebih ya. Jadi seperti itu. Kasih waktu dulu sama dia untuk bukan menghabiskan ya, tapi istilahnya mengeluarkan energinya agar dia nanti juga bisa bergabung bersama teman-temannya. Jadi seperti itu sih Bu Dede, pahami anak-anak ya. Ya berarti tetap ya Bu, isunya adalah
kesepakatan itu menjadi kunci penting untuk belajar bareng anak gitu, baik itu dalam kondisi siapapun anaknya, karena mungkin kalau saya menyimpulkan dari banyak sekolahnya Bu Widya misalnya, di kesepakatan itu tuh anak merasa dilibatkan, dia menjadi subjek dari pendidikan itu sendiri, terus kemudian anak juga bisa menyampaikan apa keinginannya, akhirnya memang melibatkan banyak hal di pertumbuhan anak gitu ya, yang terjadi di pola kesepakatan itu. Nah, selanjutnya kita ke Silmi. Ini gimana nih menenangkan anak yang hiperaktif? Mungkin Silmi punya pengalaman dan seterusnya, silahkan. Kalau untuk pengalaman di ruang kelas, kayaknya cuma sedikit ya, karena dulu sempat ngajar les-lesan, cuman ya itu solusinya sama kayak Bu Widya, suruh udah keluar dulu lari-larian dulu, kalau udah selesai silahkan masuk gitu. Tapi kalau untuk anak-anak di rumah prinsipnya sama, anak-anak suruh lari-lari dulu. Waktu itu aku inget banget, mungkin karena salah ya, mau mau belajar malah diminumin Thai tea yang gulanya itu tinggi kan. Jadi dia energinya berlebih, udah silakan lari, Umi kasih waktu gitu, Umi kasih waktu sekian menit atau berapa putaran gitu. Mereka benar-benar lari berapa putaran, kemudian sudah capek, oke kita duduk. Nah, kemudian kalau misalkan tadi sudah hiperaktif, udah itu kan kita batasi pijakan, kita batasi area mainnya. Maksudnya gimana? Misalkan nih, jadi kita misalkan membatasi area main itu, mainnya itu hanya di lingkungan itu, misalkan di ruang tamu, ya udah di ruang tamu. Jadi kamu nggak bisa berpindah di kamar, gitu kan? Karena kalau anak-anak hiperaktif kan geraknya banyak. Mereka mau berpindah kemana. Tapi kita sampaikan pijakan itu tadi. Kalau Bu Widya bilangnya kesepakatan kan? Nah, kita sampaikan itu tuh. Kita sampai pijakannya, kita bermain hanya di ruang tamu gitu. Apabila ingin berpindah, kita bereskan, kemudian kita berpindah ke kamar. Boleh main di kamar setelah di ruang tamu ini dibersihkan. Oh ya, nah kalau yang saya walaupun di rumah gitu paling enggak teman-teman semuanya itu sampaikan pijakan di awal. Kalau beda kesepakatan, kita sampaikan kesepakatannya di awal. Jadi anak-anak tahu, udah brainstorm tuh di kepalanya. Oh iya, selama nanti aku belajar, selama nanti aku beraktivitas, aku itu harus gini, aku nggak boleh ini. Jadi udah ada tuh di otaknya dia tuh, misalkan anak harus fokus, ini itu, dia udah ada. Paling enggak jadi si kesepakatan itu, si pijakan itu adalah bekal buat dia selama belajar, dia nggak kehilangan arah gitu loh, nggak kemana-mana, tapi oke, aku belajar yang fokus, aku belajar akan sekian menit, aku harus ngapain, aku nggak boleh apa. Itu sih yang perlu teman-teman orang tua lakukan. Jadi sampaikan pijakannya di awal, kemudian bikin anak capek dulu nggak apa-apa, kemudian batasi area mainnya gitu. Bukan dibatasi nggak boleh ini, enggak. Tapi kita batasi area mainnya gitu. Area mainnya hanya sekian ya gitu. Area mainnya sekian, nggak kemana-mana seperti itu. Itu sih deh. Baik, jadi memang kesepakatan penting. Misalnya kita minta waktunya habis, kita pasif masih banyak pertanyaan, ini tuh akan pertanyaan yang terima kasih untuk Silmi dan juga siang hari ini. Biasanya mungkin ngapain masih mau direpotin sama kami dari RCC MPKU. Semoga siapa tahu nanti kami minta bantuan lagi loh Bu, dan Bu Silmi dan Bu Widya. Nah, teman-teman, ini saya mau, sebelum saya tutup nih, saya mau memberikan pengumuman siapa ya kira-kira jadi menang door prize. Nah, door prize-nya ada ketupat dan juga outfit dari Nevada. Selamat Wahyuningsih, Bu Suliati, silakan menghubungi nomor yang tertera, nanti akan dikontak. Kemudian silakan memberikan alatnya, akan segera dikirimkan ketupat mininya. Terakhir kepada Bu Siva nih, Bu Siva tadi yang sempat menanyakan juga, Bu Siva mendapatkan outfit dari Nevada, ya, jadi tiga pemenang mendapatkan ketupat mini, 1 orang mendapatkan outfit dari Nevada. Ketupat mini ada di kolom chat juga Bapak Ibu, ada Ibu Tri Wahyuningsih, Bu Suliati, dan Bu Windiah dari Pekalongan. Terus yang mendapatkan Nevada ada Bu
Pak. Akan menghubungi kontak yang sudah disediakan di kolom chat gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Silmi dan Bu Wida. Semoga nggak kapok ya ketemu dengan kami dari RCCM PKU PP Muhammadiyah. Alhamdulillah ini adalah webinar terakhir yang ditutup dengan sangat menyenangkan. Kita punya banyak perspektif, terutama perspektif orang tua, perspektif pegiat pendidikan gitu ya, dan banyak sekali irisan-irisannya. Kalau Silmi tadi misalnya diksinya pakai diksi pijakan, Bu Widya pakai diksi kesepakatan, terus saya jadi tahu bahwa kalau anak mau sekolah tuh harus disiapkan life skill-nya juga gitu ya, nggak kemudian kita hanya menyiapkan uang, kita cari sekolah yang paling bagus, dan seterusnya itu sangat old school gitu ya, sangat-sangat baby boomer sekali. Aduh, ada yang nanya link absen. Baik, sepertinya baru hadir ya, tapi nggak apa-apa. Baik, teman-teman, terima kasih sekali atas kehadirannya. Pasti banyak kesalahan yang saya sampaikan di sini. Kalau ada kesalahan, kalau ada sesuatu yang tidak tepat, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebaikan-kebaikan, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Akhir kata, albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya, terima kasih Silmi. Sampai ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin live ya, Ibu. Monggo silahkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih ilmunya Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ingin nanti bertanya-tanya lebih lanjut, nanti di situ ada tulis @tosi Widya ya. Jadi Bapak Ibu bisa DM saya, Bapak Ibu. Makasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya izin live ya. Selamat melakukan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.